Sidang ke-9 Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama terkait kasus penodaan agama kembali digelar pagi ini di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini di luar ruang sidang, kita terhubung dengan reporter Nori Utari dan juru kamera Budi Manurung. Selain itu di Jalan Raya Ragunan juga ada reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Rizky Andrianto serta pilot drone Muhammad Jalal. Ya, kita ke Ardianto Pramono dulu. Bagaimana kondisi lalu lintas jelang sidang Ahok pagi ini, Ardi? Rudi, menjelang sidang Ahok yang ke-9 ini, area depan Kementan sudah disterilkan. Dan ada dua jalan yang ditutup, yaitu di arah Jalan Simatupang dan juga jalan di depan Taman Marga Satwa Ragunan. Dan nantinya akan ada rekayasa lalu lintas di mana untuk kendaraan yang dari arah Warung Jati Barat dan Cilandak akan diarahkan ke arah Jagakarsa. Kemudian dari pintu utama Taman Marga Satwa Ragunan akan dialihkan ke Jalan Cilandak. Dan nantinya Rudian Danu, jika terjadi kemacetan maupun penumpukan kendaraan, akan dilakukan usaha rekayasa lanjutan di mana kendaraan umum akan diizinkan untuk melewati jalur busway dengan pengawasan polisi. Untuk sementara hingga kini belum ada keramaian maupun kemacetan lalu lintas karena massa dari kedua belah pihak pun belum datang ke area sidang yang ada di depan gedung Kementan ini. Rudian Danu. Ardi, biasanya setiap kali sidang terkait penodaan agama ini selalu ada dua kelompok massa. Nah, apa cara polisi untuk memisah antara massa pendukung yang pro maupun yang kontra supaya tidak terjadi bentrokan? Apakah masih menggunakan cara yang lama? Ya, Rudian Danu, cara yang lama masih digunakan di mana nantinya untuk pendukung dari kubu Ahok akan diarahkan ke sisi kanan dari pintu depan gedung Kementerian Pertanian. Sementara itu dari sisi yang kontra dengan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama akan menempati sisi kiri dari pintu depan gedung Kementerian Pertanian. Dan untuk saat ini polisi masih menggunakan pengamanan yang tidak terlalu berlebihan karena sampai saat ini situasi masih terhitung kondusif. Dan yang pasti nantinya dari pihak kepolisian akan membuat pagar betis untuk membatasi kedua belah pihak dan juga akan berusaha untuk menenangkan dari kedua belah pihak jika nantinya akan ada tanda-tanda ataupun terpancing untuk melakukan tindakan yang di luar kontrol. Tapi hingga sejauh ini dari pihak kepolisian masih menyatakan situasi terhitung kondusif sehingga tidak perlu ada aktivitas maupun tindakan yang berlebihan dari pihak kepolisian. Rudian Danu. Ya, baik Ardianto Pramono, kami akan nantikan informasi selanjutnya dari Anda nanti. Dan sekarang kita ke Nori Utari. Nori, apakah Gubernur nonaktif Ahok sudah terlihat di sekitar ruang sidang? Iya Rudi, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang juga terdakwa yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok beserta tim kuasa hukumnya belum hadir di gedung Kementerian Pertanian. Sampai saat ini juga kami dari pihak media masih menantikan kedatangan dari Basuki Cahayapurnama dan juga tim kuasa hukumnya. Selain itu juga Rudi, keterangan yang kami terima bahwa rencananya tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama akan menggelar konferensi pers menjelang persidangan nanti, yaitu tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti keterangan apa yang nantinya akan disampaikan oleh tim kuasa hukum pada saat konferensi pers nanti. Selain itu juga nantinya persidangan lanjutan dari kasus dugaan penistaan agama ini akan digelar kembali, yaitu tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana untuk agenda pada hari ini adalah pemeriksaan saksi lanjutan. Hari ini akan ada 3 saksi Rudi yang akan diperiksa, di mana 2 saksi yang diperiksa ini merupakan saksi fakta. Mereka bernama yaitu Jainuddin alias Panel dan juga Sahabudin alias Denny. Keduanya merupakan nelayan dari Kepulauan Seribu, di mana mereka keduanya juga menyimak secara langsung pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dan seharusnya kedua nelayan ini memberikan keterangan atau kesaksiannya pada persidangan minggu lalu. Namun
sayangnya kedua orang ini tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangan atau kesaksiannya akan diperdengarkan pada pagi hari ini. Selain itu juga Rudi, ada satu saksi lagi yang sangat mempunyai perhatian dari saksi lainnya, yaitu adalah saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu anggota Komisi Fatwa MUI Pusat bernama HM Hamdan Rashid. Hamdan ini merupakan ahli agama dari MUI Pusat yang merupakan salah satu pihak yang membentuk pendapat dari MUI terkait dengan pernyataan bahwa Basuki Cahayapurnama telah melakukan penistaan agama. Selain itu juga keterangan nanti yang akan disampaikan di persidangan oleh Hamdan Rashid ini juga sangat dibutuhkan oleh majelis hakim karena bisa melengkapi keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum MUI Pusat, yaitu Ma'ruf Amin. Selain itu juga majelis hakim juga sangat membutuhkan keterangan dari Hamdan Rashid ini, mengingat juga Hamdan Rashid ini juga merupakan orang yang mengurus atau juga mengatur mengenai pendapat yang diberikan oleh MUI Pusat terkait dengan penistaan agama ini. Rudi. Apakah sidang kali ini tetap dilangsungkan secara terbuka tertutup seperti sidang-sidang sebelumnya, Nori? Iya Rudi, bahwa rencananya persidangan untuk hari ini akan diselenggarakan secara terbuka tapi terbatas Rudi, karena memang hanya puluhan orang saja yang bisa masuk ke ruang sidang karena juga kapasitas yang terbatas, termasuk juga untuk media Rudi. Media hanya diberikan kesempatan untuk mengambil gambar yaitu maksimal 2 menit setelah Basuki Cahayapurnama masuk ke ruang sidang. Setelah itu media tidak diperbolehkan mengambil gambar sampai persidangan ini selesai, dan nantinya bagi media yang ingin menyaksikan langsung perjalanan sidang bisa menyaksikan langsung, namun tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ataupun alat pengambilan gambar lainnya. Rudi. Baik, terima kasih atas laporannya. Demikian Nori Utari dan juru kamera Budi Manurung laporkan langsung dari luar ruang sidang auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, dan juga tadi ada reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Rizky Andrianto dan pilot drone Muhasin Jalal yang melaporkan langsung dari Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan.